Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Masih semangat ya semuanya? Masih, Bu? Ya, Bu, biar masih lebih semangat. semangat, mari kita tepuk semangat dulu. Semangat. 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 Ingat. Semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Nah, untuk yang selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita awali dulu dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Teman, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Faiz. Nah, semoga dengan kita awali dengan berdoa tadi, pembelajaran kita pagi hari ini, ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Coba sekarang juz ammanya dibuka dulu. Kita baca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Nah, diawali Baik, dengan Bu. ta'awudz dulu ya. Nah, bagus sekali anak-anakku. Barusan kita sudah menerapkan nilai-nilai religius dengan membaca juz amma. Nah, untuk yang sekarang, Bu Nana minta semuanya berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Nah, terima kasih anak-anakku. Nah, silahkan anak-anakku dipersilahkan duduk kembali. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, di mana lagu itu adalah wujud dari rasa syukur terhadap kemerdekaan Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan. Tak diabsen dulu ya. Ya, Bu. Yes, Hadiroh. Mbak Diana, Ya, Bu. Mbak Vera. Hadir, Bu. Oh ya, Alhamdulillah hadir semuanya ya. Ya, Bu. Ya, kemarin kita sudah mempelajari materi indahnya saling menghargai. Sekarang, pada pertemuan kali ini, Bu Nana akan menjelaskan yaitu materi manusia sebagai khalifah dengan tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan makna manusia sebagai khalifah dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tugas-tugas khalifah dengan benar. Sekarang, Bu Guru mau tanya, anak-anakku, apakah di antara kalian ada yang sudah pernah menjadi ketua kelas atau menjadi ketua regu? Siapa yang sudah pernah? Angkat tangan. Kira-kira bagaimana pengalamannya menjadi ketua kelas? Susah-susah gampang, Bu. Kadang ada Susah. yang susah diatur. Oh ya, susah-susah gampang. Pengalamannya bagaimana kira-kira? Asik kok, Bu. Menyenangkan. Asik. Ya, Iya. sekarang lanjut dulu ya. Kita mulai pembelajaran pagi hari ini yaitu dengan menonton sebuah video dulu. Anak-anak mohon diperhatikan dulu ya. Ya, Bu. Sahabat Solih, coba perhatikan di kelas kalian. Pasti ada ketua kelas, iya kan? Tentu kalian mengerti tugasnya. Ketua kelas adalah seorang pemimpin. Nah, tugas pemimpin adalah menjaga kepercayaan atau amanah. Dalam Islam, pemimpin sering kita sebut dengan istilah khalifah. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Subbab yang kedua, manusia sebagai khalifah. Pengertian khalifah. Kalian sudah pernah membaca tentang kisah penciptaan Nabi Adam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam,
para malaikat mengajukan keberatan atas tugas Nabi Adam sebagai khalifah. Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Kemudian mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Ia berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Khalifah adalah pemimpin untuk mengurus bumi, untuk melaksanakan perintah-perintahnya, dan memakmurkan bumi. Tentu ini tugas yang sangat berat bagi manusia. Nah, tugas-tugas utama sebagai khalifah antara lain terus belajar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Dengan belajar, kalian akan semakin mampu menghadapi tantangan kehidupan, menjaga akal pikiran dan hati nurani untuk mengabdi kepada Allah, mewujudkan masyarakat yang adil, saling menolong, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga alam agar tetap lestari. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Dalam video tersebut tadi dijelaskan mengenai pengertian dari manusia sebagai khalifah serta tugas-tugasnya manusia sebagai khalifah. Jadi, pengertian khalifah itu sendiri yaitu khalifah itu adalah pemimpin. Nah, di mana pemimpin tersebut tugasnya itu untuk mengurus bumi serta melaksanakan perintah-perintahnya dan memakmurkan bumi serta memanfaatkannya dari segala isinya. Adapun Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, adapun untuk tugas-tugas dari manusia sebagai khalifah, yang pertama, memakmurkan bumi, di mana kelangsungan kehidupan dari bumi ini menjadi tanggung jawab dari manusia itu sendiri. Maka dari itu, manusia itu harus mengelola alam dan menciptakan kemajuan yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Yang kedua, yaitu memelihara bumi. Khalifah itu menjaga kerusakan atau kehancuran alam, baik itu yang disebabkan oleh alam itu sendiri maupun yang disebabkan oleh ulah tangan dari manusia itu juga sendiri. Yang ketiga, perlindungan. Khalifah memiliki fungsi untuk melindungi bumi dan seisinya yang terkandung atas 5 pokok kehidupan, yaitu yang pertama akidah atau agama, yang kedua jiwa manusia, yang ketiga harta kekayaan, akal pikiran, dan juga keturunan atau kehormatan. Nah, sekarang Bu Nana akan membentuk kelas 5 ini menjadi 3 kelompok. Tapi kita buat dengan cara acak terlebih dahulu ya. Nah, tadi Bu Nana sudah membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompoknya Mbak Vera. Ya, Bu. Nah, untuk kelompok yang kedua, kelompoknya Mbak Faiz. Siap, Bu. Dan untuk kelompok yang ketiga yaitu kelompoknya Mbak Diana. Nah, untuk yang pertemuan kemarin, Bu Nana sudah memberikan tugas kepada anak-anak semuanya ya, yaitu untuk membawa perlengkapan berupa pewarna, lem, gunting, spidol, dan juga penggaris. Apakah semuanya sudah membawa? Sudah. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Sudah membawa semuanya. Nah, sekarang silahkan bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu.
Kalau sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing, silahkan masing-masing kelompok memilih ketuanya. Sekarang silahkan anak-anak dibuka dulu buku panduannya di LKS halaman 38. Silahkan dilihat. Di buku halaman 38 tersebut dijelaskan mengenai materi khalifah dan tugas-tugasnya manusia sebagai khalifah. Sekarang tugas anak-anak adalah membuat peta konsep atau mind mapping dari materi yang barusan Bu Nana jelaskan tadi, yaitu materi manusia sebagai khalifah. Nah, ada yang tahu peta konsep itu seperti apa? Bu Nana kasih contoh dulu ya. Ya, Bu. Masih nggak mudeng, Bu. Oh ya, jadi peta konsep itu bentuknya seperti itu anak-anakku. Silahkan nanti dirangkum dari materi tersebut dan dibuat sebuah bagan. Sudah jelas? Ya, Ya, Bu, jelas, jelas. Bu. Ya. Nah, silahkan nanti dibuat masing-masing kelompok. Tugasnya Bu Nana beri waktu 15 menit ya. Baik, Baik, Bu. Bisa? Bu. Nah, dan setelah tugasnya selesai, bisa langsung dipresentasikan dari masing-masing kelompok tersebut. Bisa dipahami tugasnya anak-anak? Ya, Bu. Bisa, Paham? Bu. Nah, sekarang Bu Nana beri waktu 15 menit dulu untuk mengerjakannya. Apakah ada yang kesulitan? Ya, Bu. Tidak ya, Alhamdulillah. Semuanya bisa ya? Apakah sudah selesai tugasnya? Sudah Sudah, selesai? Bu. Oh ya, terima kasih. Nah, sekarang silahkan salah satu kelompok untuk mempresentasikan tugasnya. Kira-kira dari kelompok berapa dulu ini yang sudah selesai dan sudah siap untuk mempresentasikan? Saya, Selesai? Bu. Oh iya, silahkan Mbak Faiz untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi dari pembuatan peta konsep. Ya, Bu. Ini hasil diskusi dari kelompok kami. Intinya adalah itu hasil diskusi kelompok kami, Bu. Ya, Terima kasih. bagus sekali kelompoknya Mbak Faiz ya. Ya, terima kasih. Kita beri Bu. tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mbak Faiz. Pada pembelajaran kita pagi hari ini, kita sudah belajar tentang manusia sebagai khalifah dan tugas manusia sebagai khalifah. Kita oleh Allah itu sudah diberikan suatu kelebihan, yaitu berupa apa? Berupa ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Bahkan para malaikat pun tidak diberikannya. Nah, anak-anakku, maka dari itu kita harus menjalankan tugas-tugas kita sebagai khalifah tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, memakmurkan bumi. Yang kedua, memelihara bumi. Dan yang ketiga, yaitu melindungi bumi dan seisinya. Dari materi ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Bu. Oh iya, Mbak Vera, silahkan. Boleh bertanya. Apa Ya, pertanyaannya, Mbak Vera? kenapa malaikat merasa keberatan, Bu, ketika Allah menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah? Saya masih bingung. Oh ya, pertanyaannya kenapa malaikat itu masih keberatan ketika Allah menjadikan Nabi Adam itu sebagai khalifah? Begitu ya? Ya, Ya, bagus sekali pertanyaannya, Mbak. Nah, jadi begini anak-anak. Mengapa malaikat itu merasa keberatan ketika Allah mengumumkan akan menjadikan Nabi Adam itu sebagai khalifah di muka bumi ini? Jadi, tadi sudah kan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 tersebut. Nah, di mana
para malaikat itu membandingkan kondisi mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah tanpa henti-hentinya dengan potensi perilaku manusia yang mereka duga itu akan cenderung untuk melakukan kerusakan di bumi ini. Namun, dari surat Al-Baqarah tersebut dijelaskan bahwa Allah itu lebih mengetahui hikmah di balik penciptaan Nabi Adam dan mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda yang menunjukkan keistimewaan pengetahuan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, bahkan dari malaikat itu sendiri. Lalu Allah menjelaskan bahwa Allah itu lebih mengetahui apa yang mereka tidak ketahui. Begitu. Apakah sudah dipahami? Ya, Bu, sudah. Terima kasih, Bu. Ya. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Sepertinya Ya. tidak, Bu. Ya, kalau sudah tidak ada, Bu Nana, anggap pelajaran kali ini sudah selesai ya. Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari materi tentang hidup lapang dengan berbagi. Nah, namun untuk tugas di rumah, silahkan nanti dibuka di grup WA masing-masing kelas. Bu Nana nanti akan share linknya di grup kelas masing-masing ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Bu Nana sampaikan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akhiri dulu dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita tutup doa setelah belajar dulu ya. Silahkan Mbak Faiz untuk memimpin doa kafaratul majelis bersama-sama. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Nah, terima kasih Mbak Faiz. Nah, Bu Nana akhiri pembelajaran pada hari ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.